Persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani memasuki babak baru setelah Reza Gladys hadir memberikan kesaksiannya di persidangan. Reza Gladys membeberkan kronologi konflik yang berawal dari review negatif Nikita Mirzani terhadap produk skincare miliknya, yang kemudian berujung pada dugaan permintaan uang tutup mulut senilai 4 miliar rupiah. Reza Gladys menyatakan bahwa uang tersebut ia serahkan kepada pihak Nikita Mirzani, namun justru berakhir dengan dirinya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Di persidangan, Reza Gladys menyebut beberapa nama yang terkait dengan kasus ini, termasuk Dr. Oki Pratama dan Sandi Purnamasari. Imbasnya, sejumlah pihak yang disebut merasa keberatan dan menganggap pernyataan Reza Gladys memfitnah mereka. Menanggapi reaksi publik dan pihak-pihak yang tersinggung, Reza Gladys mengunggah klarifikasi di media sosial pribadinya. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya di persidangan bukanlah hasil rekaannya, melainkan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa, dan pengacara terdakwa. Ia juga menegaskan tidak bermaksud menyeret siapapun, melainkan hanya menyampaikan kronologi sesuai fakta yang ia lihat dan alami. Dalam unggahannya, Reza Gladys menyinggung soal kesaksian terkait pernyataan Dr. Oki yang diduga menyarankan Reza Gladys menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang, seperti kasus yang konon dialami Sandi Purnamasari saat produk MS Glow miliknya dihajar oleh Nikita Mirzani. Sandi Purnamasari membalas langsung lewat kolom komentar Reza Gladys, membantah keras pernyataan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Reza Gladys kemudian kembali menjelaskan bahwa ia hanya menyampaikan fakta yang ada dan tidak bermaksud menyudutkan siapapun. Ia juga meminta maaf apabila pernyataannya membuat pihak lain merasa dirugikan. Kasus ini pun semakin menyita perhatian publik, mengingat sebelumnya juga menyeret nama Nikita Mirzani dalam banyak kontroversi, termasuk dalam perseteruannya yang juga panas dengan Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Awalnya kasus pemerasan, sekarang kasusnya body shaming. Gitu amat hidup sampai nyari alasan untuk penjarain orang. Tapi dikatain abu-abu sih. Oh si abu-abu semen anjir. Oke, nggak lucu. Cuman gue salfok sama ekspresinya Nikita Mirzani doang sih. Pada saat si RG ini lagi penjelasan bahwa dirinya ini dikata-katain abu-abu lah, dikatain begeng lah. Ekspresi Nikita Mirzani ini bikin salfok. Cuman kayak ketawa gitu, kayak ngeledek. Tapi dia tetap mempertahankan kebebasannya. Gue jadi hakim juga bingung, ini kenapa jadi curhat? Seketika gue juga salfok ketika dia ada di hadapan hakim sama Nikita Mirzani dan pengacara-pengacaranya. Begitu balik badan, mukanya kayak nahan nangis si RG ini. Kalau gue bilang memang bener sih, ngelawan NM ini agak susah. Karena dia mungkin IQ-nya tuh lebih tinggi daripada lu gitu loh. Daripada kita, gue juga ngerasa gue nggak pinter-pintersin NM lah. Tapi NM ini aura jambak kuat. Intinya NM itu nggak bakalan pernah takut kalau dia punya bukti kuat. Kalau dia nggak salah, dia nggak bakal pernah takut. Sumpah di luar ekspektasiku jawaban Dokter R benar-benar menyala hari ini. Yakin pasti menang Dokter R. Gue nggak mengerti ya bagian menyalanya itu di mana. Apakah bagian menyalanya itu yang ketika dia bilang gara dia dikatain abu-abu gitu ya kan? Yang tidak habis pikir itu kenapa dikatain abu-abu itu bisa menjadi masuk ke dalam persidangan gitu kan? Masalahnya ini tuh kan kayak ceng-cengan ya. Kalau misalnya kayak anak-anak sekolahan berantem gitu diceng-cengin. Nah, masa ternyata yang diceng-cengin kayak begini itu tuh bisa masuk ke ruang persidangan gitu loh. Terus yang dia ditanya sama dokter Niki, ditanya ini tuh produk kamu atau bukan? Terus dia jawabannya kan bukan, itu tuh bukan produk saya tapi produk apa gitu ya kan. Dan dibilang ini itu adalah treatment bukan produk gitu kan. Nah ya saya sebagai orang awam ini berbicara, saya bukan dokter atau bukan apapun ya. Kalau segala sesuatu yang lu beli dari
e-commerce ya, dari e-commerce, apa mau dari Tok-Tok, apa mau dari Orange gitu kan sesuatu yang bisa lo beli di sana, otomatis sesuatu yang datang itu bisa lo pakai dan lo gunain sendiri ya kan. Nah ini logikanya gimana gitu loh. Terus misalnya nih gue tinggalnya di Kalimantan Barat gitu, gue belilah nih produknya dia kan, produknya dia yang ada jarum-jarumnya itu, datanglah produknya dia ke Kalimantan Barat nih. Terus setelah gue mau pakai gitu produknya dia, gue harus ke kliniknya gitu. Sedangkan kliniknya dia itu kan tidak semua di daerah ada gitu ya kan. Adanya, terus gue harus ke Jakarta lagi, terus gue harus minta suntikin ke dia apa gimana gitu. Itu tuh menurut gue sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita jual di e-commerce itu adalah sesuatu yang bisa langsung kita pakai dan kita gunakan sendiri tanpa harus kita melibatkan orang lain, apalagi harus dokter gitu ya. Ya setahu aku sih yang orang awam begini, cuman nggak tahu gue ya. Kalau misalnya ada pendapat yang lain lagi ya, gue tidak berpihak kemanapun ya. Jadi Kanki, Dokter Reza, semuanya semangat ya. Semoga bisa menemukan titik terang di dalam kasus ini. Kenapa BAP? Kenapa BAP itu berubah beda sama keterangan saksi di saat pengadilan di depan majelis hakim gitu? Kenapa berbeda? Karena dari sebelum masuk ke meja hijau, pengacara Nikita Mirzani sudah bilang bahwa pemilik brand itu bukan Reza Gladys. Harusnya Reza Gladys tidak boleh melaporkan karena dia bukan pemilik. Kalau memang perusahaan yang mengalami kerugian dengan review produk, harusnya pemilik perusahaan atau nama PT yang melaporkan, bukan Reza Gladys. Karena Reza Gladys itu bukan pemilik secara urutan perusahaan itu. Dia bukan di posisi direktur, bukan, atau ownernya itu bukan dia gitu. Jadi agak sulit. Nah, akhirnya mereka loncatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mau masuk ke ranah produk karena mungkin ada sesuatu dengan produk mereka ini. Seperti yang sudah dijabarkan Nikita Mirzani di depan langsung, maju ke depan langsung di depan majelis hakim, depan Reza Gladys. Bahkan Reza Gladys membuka produk yang masih ada stikernya. Masih kesegel. Itu dibuka sendiri sama Dokter Reza. Diperlihatkan langsung sendiri bahwa di dalam situ tuh ada produknya Dokter Reza dan produk orang lain. Yang BPOM-nya itu, BPOM produk lain dipakai sekaligus dengan produk yang bawaan Reza Gladys jadi satu BPOM. Itu mereka menghindari itu sebenarnya. Makanya kenapa mereka larinya ke masalah pribadi. Padahal BAP-nya itu bukan masalah pribadi. BAP-nya itu masalah produk yang merugikan perusahaan, ada pemerasan juga segala macam gitu ya. Tapi kok larinya ke arah abu-abu gitu, ke arah masalah pribadi gitu. Dan mereka pun menyatakan sendiri bahwa itu masalah pribadi. Masalah ini masalah pribadi, bukan produk. Dengan jelas dan gamblang mereka ngomong seperti itu. Sedangkan BAP-nya produk loh. BAT-nya tuh isinya produk. Perusahaan mereka mengalami kerugian. Kok sekarang di depan majelis hakim, saksi 1 dan saksi 2, terutama saksi 2 ya. Saksi 1 itu masih oke lah, masih ada perlawanan oke lah. Saksi 1 tuh. Tapi saksi 2 lebih bubuk lagi, lebih memperjelas lagi bahwa itu masalah personal, masalah pribadi, bukan produk. Bahkan pengacaranya bilang berarti laporan BAP ini harus dicabut. Dia diam, si suaminya itu diam, saksi 2 tuh diam. Nah ini tuh kacau banget, kacau. Kalau menurut gua sidang kali ini telak banget kalah RG sama suaminya. Nih kita menang dalam sesi ini, kita tunggu berikutnya lagi. Dan lucunya adalah perkara kalimat abu-abu, dia marah dengan kalimat abu-abu itu ketika ditanyakan, kamu apa itu abu-abu? Dia nggak bisa menjabarkan apa itu abu-abu. Jadi dia marah di satu kalimat yang tidak ada artinya gitu. Yang dia tidak bisa menjelaskan artinya tuh apa gitu. Ada orang yang bisa kayak gitu abu-abu gitu. Ketika ditanyakan abu-abu itu apa, dia nggak bisa jawab. Itu tuh seperti kata guru gua dulu, katanya bilang tuh satu kalimat yang
Rasanya tuh kita mengerti tapi kita tidak bisa menjabarkan apa kalimat itu gitu. Nah itu istilahnya terasa ada, terkatakan tidak gitu. Nah itu cermin orang bodoh sih, kata guru gua. Mudah-mudahan guru gua masih hidup. Kalau jadinya kayak gini, nggak salah dong gue berpikir bahwa BAP itu dibuat agar supaya minimal Nikita Mirzani ditahan dulu gitu. Nggak salah dong gue berpikir kayak gitu. Karena ketika masuk di persidangan sudah beda lagi, sudah masalah baper aja gara-gara abu-abu monyet gitu. Iya nggak sih? BAP itu dibuat hanya untuk menahan orang aja dulu. Jadi konsepnya itu tahan aja dulu gitu. Tahan aja dulu gitu kayak mungkin judulnya ya. Gimana sih ini perkara abu-abu gitu.